Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam kenal, salam entrepreneur. Saya Iwan Pakpahan dari mahasiswa UC Online. Pada saat ini, pada proyek manajemen 1, saya akan mempresentasikan mengenai bisnis kanvas yang ada di perusahaan Agung Toyota atau yang sering disebut dengan PT Agung Otomo. Ya, untuk memudahkan atau memberikan gambaran kepada Bapak Ibu, di sini saya akan memutarkan video mengenai profil Agung Toyota di Indonesia. Agung Auto Mall, layanan otomotif kami yang telah berganti identitas menjadi Agung Toyota. Saat ini telah menjangkau hingga daerah tingkat 2 di wilayah Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan Bali dengan 17 showroom dan 33 sales service point dan akan terus berkembang. Selain penjualan, layanan Agung Toyota juga meliputi layanan purna jual berupa servis, suku cadang, serta perbaikan bodi dan cat. Kami juga memiliki pusat layanan Dyna yang selain melayani penjualan, juga dapat melakukan kunjungan servis dimanapun pelanggan berada. Keseluruhan layanan dari Agung Toyota telah memenuhi standar Toyota, sehingga menjamin kepuasan pelanggan. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat seperti apa bisnis Canva di Agung Toyota. Tadi Bapak Ibu sudah melihat seperti apa profil daripada Agung Toyota. Saat ini kita akan kupas. Baik Bapak Ibu, pada sesi ini kita akan membahas BMC di Agung Toyota untuk front stage. Yang pertama adalah value proposition. Yang kedua itu adalah customer relation. Yang ketiga itu channels. Dan yang keempat adalah customer segment. Kita masuk kepada value proposition. Dari beberapa tipe atau model yang kita ambil pada value proposition, di sini kan banyak nih. Ada newsnya seperti apa, performnya seperti apa, customizationnya, getting the job done, atau desainnya juga, brand, harga, cost reduction, atau risk reduction, akses, dan juga convenience. Pada Toyota, kita mengambil 3 paling utama, yaitu adalah newness. Untuk newness, yaitu kita mengambil pada kendaraan hybrid dan kendaraan listrik. Toyota mempunyai kendaraan hybrid, di mana kendaraan ini adalah kendaraan yang sangat ramah lingkungan dan juga mempunyai kehematan untuk konsumsi bahan bakar. Saat-saat ini pemerintah sedang menggalakkan bagaimana untuk perusahaan-perusahaan direkomendasikan, baik itu instansi pemerintah, untuk menggunakan kendaraan listrik. Tetapi kita tahu sendiri bahwa untuk infrastruktur di Indonesia belum mumpuni. Jadi yang paling cocok sekarang adalah kendaraan hybrid. Kita tidak perlu khawatir bagaimana untuk mencasnya, tempat ngecasnya di mana, ini sudah otomatis. Poin kedua untuk value proposition, yaitu kita mengambil pada convenience,
yaitu kenyamanan. Agung Toyota memberikan dan menyediakan fasilitas after sales, yaitu bagaimana Bapak Ibu selama kurang lebih 3 tahun itu akan diberikan namanya fasilitas tiker, atau sering disebut bahasa awamnya adalah free maintenance. Selain daripada itu Bapak Ibu, kita juga menyediakan namanya fasilitas Toyota Mobile Service atau juga sering disebut Toyota Home Service. Kemudahan-kemudahan ini diberikan adalah sebagai additional value buat customer yang memilih Toyota sebagai kendaraan operasional ataupun kendaraan keluarga. Poin yang ketiga yang akan kita bahas adalah di branding. Kita mengenal Toyota yaitu sudah mempunyai nama yang sangat besar. Nggak perlu diragukan lagi. Kita tahu sendiri 10 tahun terakhir Toyota adalah menjadi market leader di semua lini penjualan mobil di seluruh Indonesia dan juga dunia. Hal ini memberikan jaminan kepada Bapak Ibu bahwa Toyota adalah kendaraan yang paling pas untuk memberikan kenyamanan, menemani perjalanan Bapak Ibu sekalian, dan juga untuk keluarga tercinta Bapak Ibu. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai channels. Tanpa dukungan channels, Toyota atau Agung Toyota sendiri tidak akan bisa sebesar saat ini. Kita tahu sendiri Bapak Ibu bahwa channel itu ada dua. Yang pertama adalah direct dan yang kedua lah indirect. Pada saat ini kita akan membahas satu-satu. Untuk Toyota sendiri, direct yaitu bagaimana Toyota memberikan kontribusinya melalui canvassing, juga ada phone follow up, dan juga ada test drive dan pameran di tempat-tempat keramaian. Sedangkan untuk indirect yaitu adalah melalui marketplace, juga ada melalui website dan media sosial ADS seperti FB, IG, dan TikTok. Dan juga Toyota melakukan kolaborasi dengan beberapa finance atau asuransi seperti juga toko-toko aksesoris dan melakukan brand ambassador. Dalam hal customer relationship, di sini Toyota adalah untuk long term atau jangka panjang dengan transaksional. Ya, kenapa Toyota itu menjaga yang namanya customer? Toyota itu tidak mau langsung beli putus, tetapi bagaimana layanan after salesnya itu tetap harus dijaga. Bahkan Toyota sudah mempunyai namanya TCM atau Trade-in Cycle Management. Dalam hal ini Toyota akan fokus bagaimana customer loyal itu bisa terlayani dengan baik, bisa menjadi one stop service. Itulah yang dikemas dalam wadah TCM. Dan kedua, dalam customer relationship, Toyota itu ada di involvement with customer, yaitu co-creation, yaitu wadah diberikan kepada customer untuk menyampaikan semua keluhan, masukan dalam pengembangan Toyota bisnis. Untuk Toyota sendiri mempunyai nama yaitu aplikasi Tara. Aplikasi ini itu berbasis WA Blast,
yang bisa langsung otomatis untuk menjawab. Baik, pada customer segmen Toyota mempunyai customer yang segmented, yaitu yang pertama adalah B2C atau business to customer. Kenapa? Karena memang kita tahu produk-produk mobil atau khususnya untuk mobil Toyota itu sudah pasti customernya tersegmented. Dalam hal B2C bisa kita lihat ada beberapa poin, yaitu yang pertama secara demografi Toyota melihat dari usianya, melihat jenis kelamin, pendapatan, dan pekerjaan. Juga secara geografis itu bisa melihat seperti apa lokasinya. Contoh untuk pedalaman Kalimantan dan Sumatera, pasti Toyota akan menjual dengan transmisi yang manual. Pasti akan jarang memproduksi atau memberikan segmen di otomatis. Dan di sini kita juga akan membahas secara behavioral atau kebiasaan daripada pelanggan Toyota. Di sini adalah kita akan membedah kebiasaan-kebiasaan pembeliannya seperti apa. Apakah cash atau kredit, atau suka menggadaikan SK, dan juga di sini akan kita melihat juga seperti apa manfaat yang dicari si customer, terus status daripada penggunaan, serta seperti apa loyalitas terhadap merek. Dan untuk secara psikologis kita akan melihat penampilan dan gaya. Artinya mobil ini si customer itu digunakan apakah untuk penampilan gaya, atau kepuasan pribadi, atau kepribadian, nilai, ataupun sikap. Dan yang terakhir, untuk segmented B2B atau business to business, Toyota itu bekerja sama dengan customer fleet seperti rental besar. Kita tahu sendiri ini akan memberikan dampak yang luar biasa yang saling menguntungkan antara bisnis ke bisnis, dan juga pembelian untuk government atau juga corporate. Ya, Bapak Ibu, dan untuk poin yang terakhir dalam hal front state BMC yang ada di Toyota, yaitu adalah revenue stream. Revenue stream di sini adalah bagaimana Toyota bisa menghasilkan duit, ya otomatis adalah dari sales. Dan di sini Toyota menggunakan mekanisme pricing, yaitu dynamic pricing. Artinya bahwa penjualan itu dihasilkan dari segmen-segmen beberapa mobil. Seperti kita ketahui sendiri, ada LCGC dan juga ada unit-unit yang high profit seperti Innova dan juga Fortuner Up. Di sini ada contoh yang bisa kita berikan bagaimana Toyota untuk mendapatkan revenue stream dari hasil penjualan mobil baru, juga dari trade-in, yaitu menjual mobil kendaraan lamanya, dan juga dari hasil servis serta spare part dari customer Toyota yang sudah ada, juga dari refund dari leasing atau pembiayaan yang masuk dari pembelian mobil baru. Juga ada aksesoris yang bekerja sama dengan Agung Toyota sendiri. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya presentasikan untuk front state BMC di Agung Toyota. Sekarang kita akan melanjutkan ke back state
BMC daripada Agung Toyota. Jangan kemana-mana, tetap ikuti, tetap gabung, tetap. Baik, pada sesi ini kita akan berbicara mengenai BMC pada Bed State Agung Toyota. Di sini kita akan membahas mengenai key results, key activity, key partner, cost structure, dan juga seperti apa dampaknya terhadap lingkungan dan juga impact sosial yang kita dapatkan daripada BMC yang ada pada kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah key results. Key results adalah salah satu kunci keberhasilan dari suatu perusahaan itu. Tanpa key results, suatu perusahaan itu bisa dipastikan tidak akan berhasil. Pada perusahaan Agung Toyota, di sini kita bisa lihat untuk key resultnya seperti apa. Yang pertama, untuk physical asset, Agung Toyota mempunyai fasilitas dealer. Ada 23 dealer di seluruh Indonesia, termasuk dari fasilitas showroom, bengkel, dan juga body repair. Sekarang kita masuk untuk intelektual, yaitu brands ataupun seperti apa sistemnya. Agung Toyota memiliki yang namanya IMS system, membantu untuk sebagai sumber informasi atau big data yang mengkoordinasikan atau mensinkronisikan antar departemen sehingga semuanya sudah tersistem, baik bagian penjualan, baik service, baik di spare part, dan juga nanti di semua lini bisnis Agung Toyota. Dalam hal human resource, kita tahu sendiri adalah sales force menjadi garda terdepan yang merupakan aset yang sangat luar biasa. Ditambah juga mekanik dan juga admin staff yang membantu sales dalam memberikan semua dan mendukung kebutuhan-kebutuhan yang ada, dan juga ada security yang menjaga keamanan dan OB yang selalu siap sedia memberikan kenyamanan dan kebersihan daripada fasilitas-fasilitas tersebut. Agung Toyota dalam hal key results untuk finansial, yaitu dari uang cash dan equity perusahaan. Dalam hal ini, laporan terakhir daripada Agung Toyota, kondisi keuangan berada daripada green zone. Artinya kesehatan perusahaan masih baik. Baik, sekarang kita masuk kepada poin kedua dalam BMC Agung Toyota untuk bed stage, yaitu key activity. Kita tahu sendiri kawan-kawan bahwa activity itu dibagi tiga. Yang pertama adalah production, ada di problem solving, dan juga ada platform atau network. Kita mengenal bahwa dealer atau showroom itu masuk di kategori daripada production, di mana hal tersebut bisa kita lihat adalah pembelian stok, pelayanan stok, penjualan dan biaya promosi, terus ada layanan purna jual, ada inventaris, administrasi dan manajemen, keuangan, serta kolaborasi dan kemitraan, ada pengembangan produk dan layanan, serta yang terakhir adalah pelatihan SDM karyawan, sehingga ilmu-ilmu karyawan itu tetap di-upgrade dan memberikan yang terbaik pelayanan kepada customer. Ini adalah
salah satu kunci activity kesuksesan daripada Agung Toyota sendiri dalam menjalankan bisnis perusahaan. Salam entrepreneur. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke poin yang ketiga dalam bid stage di BMC Agung Toyota. Poin yang ketiga ini adalah salah satu yang tidak kalah penting, kunci daripada Agung Toyota bisa menjalankan bisnis, yaitu key partner. Dalam hal key partner, bahwa kita tahu sendiri key partner itu yaitu ada dibagi dua, yaitu partnership motivation dan partnership types. Dalam hal partnership motivation, Agung Toyota itu ada di optimization dan ekonomi, yaitu motivasi berpartner untuk mengoptimalkan SDM dan aktivitas yang efisien. Sedangkan untuk partner types, yaitu di strategi alliance between non-competitor, yaitu Toyota bekerja sama dengan pemasok kendaraan yang bukan kompetitornya, seperti yaitu perbankan, asuransi, logistik, dan ya penjual suku cadang lainnya. Artinya yang tidak beririsan dengan lini bisnis daripada Agung Toyota. Inilah support system yang dibangun daripada Agung Toyota, khususnya leasing dan logistik, yang bisa menjadi satu kesatuan bagian daripada penjualan kendaraan di Agung Toyota. Sedangkan untuk buyer supplier, yaitu hubungan hanya sebagai pembeli dan penjual. Inilah key partner yang dibangun pada Agung Toyota dalam menjalankan bisnisnya. Oke, baik, kita sekarang masuk ke BMC Backstage. Poin nomor 4 itu cost structure. Cost structure di Agung Toyota yang dijalankan adalah dengan cost structure tipe. Untuk konsep sendiri ada di cost driven, tetapi kadang-kadang juga ada di value driven. Tapi saat ini yang paling banyak adalah di cost driven. Kenapa? Karena itu sangat-sangat sensitif terhadap harga bahan baku, khususnya di tipe LCGC. Tetapi untuk tipe-tipe high profit, yaitu seperti Innova, Alphard, dan Fortuner, itu adalah di posisi value driver. Kenapa? Karena lebih memberikan kenyamanan pelayanan dan juga ya kenyamanan si customer. Sedangkan untuk cost structure di tipe, baik kawan-kawan sekalian, setelah kita tadi melihat seperti apa BMC front stage dan juga untuk backstage juga tadi sudah kita kupas satu-satu yang ada di Agung Toyota. Dari semua hal tersebut kita juga tidak lupa seperti apa menjadi tanggung jawab, bagian daripada tanggung jawab perusahaan kita terhadap sosial dan juga lingkungan. Itu juga ada seperti apa menjadi tanggung jawab kita itu. Agung Toyota itu membuat atau memberikan CSR itu berupa yaitu beasiswa kepada anak-anak sekolah, dan juga ada bekerja sama dengan penggiat lingkungan hidup seperti penanaman daripada mangrove yang akan diberikan kepada customer-customer kita. Hal ini juga menjadi sustainable ke depannya,
bagaimana Agung Toyota itu bisa memberikan yang terbaik kepada customer-customer dan menjadi pionir atau pelaku utama dalam membantu pemerintah mengurangi gas emisi dan juga terhadap bencana abrasi di sekitar kepulauan, khususnya Kepulauan Riau. Dan di sini ini menjadi kewajiban dan menjadi tanggung jawab Agung Toyota mensejahterakan kehidupan daripada masyarakat, tidak hanya menjual tetapi memberikan edukasi yang bermanfaat, edukasi yang sangat berimpact terhadap lingkungan dan juga SDM generasi muda ke depannya. Salam entrepreneur, salam hormat Agung Toyota. Is the best.